setelah 3 tahun, mereka sudah banyak menyampaikan kepada dewan-dewan yang lain, tapi tidak ada yang mau merealisasikan ini. Yang dianggap masih produktif ya. Misalnya kalau udah sakit-sakitan mungkin ya udahlah jangan. Istirahat dulu deh. Biar sayapnya muda nih, itu mungkin lah bahasa kasarnya. Iya lah. Politisi muda kan. Jadi emang. Halo Konco Kilat. Halo semua. Ya, kembali lagi bersama gue Gegi dan juga Gue Firzi Mumin. ya kita di Political Thoughts by Kilat Media. Minta itu dong, sore dong kayak. Gitu dong. Oke, di episode kali ini kita kedatangan siapa? Kita kedatangan politisi muda yang sangat-sangat memiliki influence gede, bro. Politisi muda berarti ya? Dan jatuhnya ini sangat relatable sama kantor kita di Bali United. Karena posisi dia juga di Jakarta Barat, bro. Dapilnya. Dapil 10. Nah, tanpa lama-lama Ji ya, kita kenalin aja. Ini ada Bapak Ahmad Lukman Jupiter. Selamat datang Bapak. selamat siang. Ya. Tepuk tangan deh, guys. Gimana sih? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah makan Pak siang, Pak? Belum. Waduh. Tadi pagi udah sarapan. Wah. Jadi kebetulan karena agak padat kegiatannya, kita ngobrol waktu tadi. Jadi makanan udah sempet ya Pak? Tadi pagi sih udah. Siang belum? Nanti kita makan di bawah bareng Pak. Udah deket. Kok udah Soalnya deket? kalau kebanyakan makan nanti perutnya takutnya gede nanti. Wah. Iya. Seperti- Kayak gini pas nih. Wah, enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nih. Kayak gini pas nih. Iya. Oke, jadi Ji, kita juga harus ngasih tahu nih, Pak Ahmad Lukman Jupiter tuh sebenarnya siapa dan juga gimana? Silakan. Gimana, Ji? Oh, gue? Kan dulu lah, masa gue. Oke, fine, udah. Mau gimana sih? Pasti Ji? baru gue. Oke, jadi Pak Ahmad Lukman Jupiter ini memiliki posisi sebagai Komisi A DPRD DKI Jakarta. Iya, betul. Betul, Jadi waktu di tahun 2019 dilantik, waktu itu di bulan Agustus, saat itu saya ditempatkan di Komisi C, di Komisi Keuangan. Namun berjalannya waktu, kemudian kita ada rotasi. Setelah 2 tahun di Komisi C, kemudian saya pindah di Komisi A, yaitu di pemerintahan. Pemerintahan itu untuk koordinasinya dengan para wali kota, kemudian juga dengan di situ ada mitra kerjanya, misalnya seperti Biro Hukum, Biro Kepegawaian, kemudian Dinas Diskominfo, kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana. Jadi saya merasa bahwa di pemerintahan ini tentu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk masyarakat gitu. Luar biasa gitu. Berarti Bapak juga pengen juga terjun banget nih Pak ya ke bawah ya Pak ya? Iya. Dalam hal Lu ini udah ya? tahu belum? Apa? Kalau ini dari fraksi partai apa? Bapak tuh dari fraksi partai Nasdem Dari ya Pak ya? fraksi Nasdem, betul. Anak muda bro. Anak muda. Anak muda tuh. Ji gini juga Ji. Kalau Aldi Iya. Taher itu dari mana? Sorry. Kayaknya nggak usah deh Ji. Kalau Nggak usah gitu Ji. Heeh. Oke, jadi kita kan udah sedikit tahu nih tentang background-nya Pak Ahmad Lukman Jupiter Ji. Next-nya Pak, aku mau tanya, latar belakang Bapak bisa menjadi orang yang bergelut di bidang politik ini gimana sih Pak? Saya latar belakang dulunya pengusaha. Jadi kita berwira swasta sejak usia 18 tahun itu saya udah kerja. Bahkan dulu waktu masih SMA itu saya jualan nasi uduk di sekolah. Jadi pagi itu saya bawa tas ransel. Jadi isinya itu lebih banyak nasi uduknya daripada bukunya. Nah, bawa sampai ke sekolah. Jadi setiap jam 9 Jam istirahat. pagi istirahat, itu saya nawarin nasi dulu dong. Nawarin nasi, dan alhamdulillah waktu itu jual 1 bungkus dapat keuntungannya Rp500. Per bungkus itu untungnya Rp500. Nah, kemudian jual 10 bungkus dapat Rp5.000. Jadi ini buat tambahan, buat saya nabung. Buat saya nabung. Nah, kemudian pas pulang sekolah, saya tetap kerja juga. Karena bantuin orang tua, bantuin ayah, itu kerja di Pejagalan, di daerah Jakarta Barat, di Kecamatan Tambora, itu saya orang tua dagang sepatu. Jadi saya kerja, karena di situ orang tua saya hanya bisa membayar uang
SPP sekolah. Baik. Nah, jadi kalau untuk tambahan uang jajan, pulang sekolah saya harus kerja. jaga toko. Jadi bantuin di toko ayah. Kemudian kalau barang datang, ngangkat barang, seperti halnya sama dengan karyawan lain. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Jadi dari dulu emang udah Striving ada banget jiwa sih. bisnisnya. Iya. Iya. Nah, kemudian setelah itu ya kita usaha wira swasta dan ya pelan-pelan, yang penting konsisten dan harus punya, nggak boleh cengeng, harus punya jiwa keinginan yang kuat, harus optimis gitu. Oke. Nah, setelah dari situ Pak, jadi Bapak langsung mulai ke arah bidang politik kah apa gimana Pak? Nah, saat itu memang saya orangnya senang berorganisasi. Baik. Jadi dari SMA juga sudah masuk ke pengurus OSIS. Kemudian setelah kita berwira swasta, sedang berteman. Jadi saat itu di tahun 2011 saya sebagai ketua Ormas Nasional Demokrat Baik. di Jakarta Barat. Oh. Jakarta Barat. Nah, setelah itu Pak Surya Paloh bikin Partai Nasdem di tahun 2012 dan saya sebagai ketua Partai Nasdem di Jakarta Barat. Jadi waktu itu usianya masih 23 tahun. 23 tahun. Seumuran lu? Gue 22 sekarang. 21? Tahun depan Iya. baru 23. Iya, lu masih muda Bang Haji. Dan memang banyak dinamika, baik itu dari usaha, kemudian ketika saya nyalek, itu juga gagal. Gagal itu ada. Oh, Bapak pernah gagal, Pak? Sempat gagal berarti. Saya sempat gagal. Jadi tahun 2014 itu saya tidak terpilih karena suaranya tidak mencukupi. Oh. Jadi oke. saya gagal di situ. Namun kembali lagi kepada niat kita nyalek ini jangan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok atau hanya untuk kepentingan partai. Tapi walaupun kita gagal, ketika kita memiliki niat yang tulus bahwa untuk ingin merubah bangsa ini lebih baik, ingin masyarakat ke depannya ada perubahan, artinya dalam pembangunan di Jakarta. Nah, artinya walaupun kita gagal, kita Tetap mencoba merasa ya, Pak, bahwa kita bersyukur nih, apa yang sudah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kepada kita, baik itu semuanya lah kita syukuri itu, dan kita masih diberikan sisa umur yang saat ini, ya saya ingin mendedikasikan untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi perjalanan politiknya juga ternyata Lumayan parah juga, Pak. Roller coaster banget ya, naik turun ya, Pak ya. Naik turun ya. Oh, gitu. Nah, Seperti, Bapak juga kan dalam kondisi terjun ke dunia politik berarti kan di umur yang sangat muda ya, Pak. iya. Itu tuh kayak ada boundariesnya nggak sih, Pak? Kayak hambatan kayak Bapak ngerasa, wah, ini udah cocok belum sih masuk di politik di umur yang muda atau apa gitu? Iya, itu pasti ada, terutama dari keluarga. Iya. Oke. Karena kami kan berlatar belakang nggak pernah ada yang masuk ke dunia politik. Baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua, direndahkan, dihina, kemudian dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun orang-orang yang ada di dalam partai sendiri, itu sudah kita lewati gitu. Artinya bahkan banyak yang menganggap kita ini ya tidak mungkin lah apa yang seperti mereka bayangkan gitu. Berarti dari yang pertemuan pertama yang Pak Lukman ini gagal 2014, kan itu kan pertemuan pertama Pak. Terus di 2019 Bapak mau nyalonin lagi? Iya, di 2019 saya ikut kontestasi pemilu di 2019. Nah, cuman ketika di 2014 walaupun kita sudah gagal, artinya saya terus berbuat. Jadi karena memang saya menyadari bahwa ketika saya berwira swasta nih, kita dapat keuntungan dalam 1 bulan. Ya, Artinya ada sebagian hak itu adalah milik orang lain. Jadi bukan milik saya seutuhnya. Nah, oleh karena itu
saya selalu mengeluarkan baik itu 10%, bahkan 20% dari keuntungan yang saya miliki dari hasil kerja saya, itu saya selalu lakukan untuk hal-hal kegiatan sosial. Misalnya, ada orang sakit yang kurang mampu, pengen berobat, saya bantu pakai uang itu. Kemudian misalnya ada warga yang kelaparan, setiap hari saat itu, saya selalu siapin beras. Jadi ketika saya berangkat dari rumah, saya selalu beli beras, stok beras di rumah itu, di mobil saya itu selalu ada beras minimal 6 karung isi 5 kilo. 6 karung Setiap isi 5. Bapak berangkat kerja? Setiap kali saya berangkat dari rumah. Jadi entah itu di lampu merah, daripada saya kasih uang yang minta-minta, mendingan saya kasih beras aja nih, di 1 karung 5 kilo. Nah kemudian kalau misalnya saya parkir, misalnya di mana gitu kan, saya kasih beras. Jadi setiap hari itu minimal 6 karung isi 5 kilo itu, setiap hari yang saya bawa, pasti habis. Jadi ini sebagai bentuk rasa syukur saya gitu. Oke, tapi tahu gak? Apa? Pak Ahmad Lukman Jupiter ini katanya dari awal dilantik sampai sekarang itu nggak ngambil gaji 100 juta. Itu benar nggak sih Pak? Serius Pak? Jadi gini, gaji itu dipotong pajak totalnya 83 juta. Wah. 83 juta kemudian dikurangin untuk gaji staf. Staf saya itu ada 10 orang. Itu 37 juta. Baik Pak. Jadi sisa berapa tuh? Berarti udah around 40 something. Iya, sekitaran sih. segitu lah. Iya Pak, Nah, sisa 40-an. Dipotong partai. Dipotong partai nih. Ada sekian. Oke, segitulah. Intinya segitulah. 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 Ada potongan juga berarti. Nanti editor Ada potongan juga. Ya. gitu. Iya, ada dipotong partai. Iya. Ya. Ada juga berarti. Iya, karena wajib itu. Dipotong Wajib, partai. Nah, sisa ya sekitar 20 sekian, 20 something nih, 28. Sisa 28 ini ya kita gunakan untuk misalnya ada yang sakit, butuh bantuan untuk pengobatan. Kemudian banyak yang di bawah itu ketika kita sering berdialog dengan masyarakat, itu persoalannya pasti banyak sekali. Contoh. Saya untuk menjadi wakil rakyat ini kan tentu kita harus memiliki tim yang banyak. Iya, betul Ya. Pak. Bahkan bukan hanya 500 orang, bahkan lebih. Ketika ada yang rumahnya terbakar, kita menggunakan uang itu untuk merenovasi rumahnya. Kemudian ada yang minta misalnya di masjid renovasi, ada yang minta di musola renovasi tempat wudhu, atau misalnya di masjid untuk pengajian ada yang minta speaker aktif portable yang ada mic-nya, itu kita belikan. Terus ada juga yang minta misalnya tongkat, kursi roda, kemudian banyak sekali lah. Bahkan di RW-RW pun ada pos RW yang bocor, yang rusak, mereka minta bantuan. Terus jadi saya boleh minta bantuan tuh, Enggak, saya pakai ini. enggak. Udah rusak juga. Lo Jakarta Timur. Ini Jakarta Barat, Ji. Udah rusak juga. Oh, enggak tahu. Jadi macam-macam. Karena gini, masyarakat saat ini ya, ketika kita sebagai wakil rakyat nih, kita turun menemui warga. Ketika ada persoalan, walaupun persoalan itu sepele, dan tentu untuk menyelesaikan persoalan itu tidak lepas dari materi. Tidak lepas dari materi. Betul, Pak. Nah, ketika kita tidak, atau kita cuek deh, kita nggak peduli, atau kita mengabaikan apa yang diminta oleh masyarakat, walaupun itu sepele, dan itu kita dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah. Gitu. Poin out utamanya sebenarnya kayak gitu. Jadi sampai hari ini saya sebagai komisaris di Bank Dana Niaga. Jadi saya punya usaha sebagai bankir dan saya juga punya gaji di situ, punya bonus tahunan di situ, kemudian punya sharing profit di situ karena saya sebagai pemilik juga di situ gitu. Jadi sejak awal saya komitmen untuk gaji, kemudian semuanya saya kembalikan lagi buat masyarakat. Termasuk kita beli ambulan. Ambulan kita punya 2 unit. Nah, ambulan ini awal dilantik 6 bulan kemudian COVID. Nah, ketika COVID itu banyak banget warga yang membutuhkan ambulan. Sakit, banyak yang sakit, yang sesak napas, yang COVID dilarikan ke rumah sakit. Kalau nunggu ambulan dari pemerintah,
takutnya keburu meninggal. Nah, jadi akhirnya kita siapin nih ambulan, beli 1. Ada juga yang meninggal. Ketika yang meninggal, butuh ambulan. Jadi karena saking banyaknya permintaan butuh ambulan, saya beli lagi 2. Beli 2. Nah, saat itu di masa COVID, banyak yang meninggal, kita beli kain kafan, perlengkapan mandi jenazah, kemudian papan ari, itu kita siapin semua. Kain kafannya kita siapin. Jadi banyak warga yang kurang mampu ketika meninggal, mereka kesulitan gitu loh untuk beli ini, beli itu. Tapi kita udah siapin, termasuk mobil ambulannya kita siapin, dan untuk pemakaman, tempat pemakamannya juga kami siapkan gitu. Dan kami koordinasikan dengan dinas terkait. Artinya masyarakat itu, saya ingin totalitas lah. Apa yang kita bantu itu jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Jadi memang Bapak punya pure niat untuk meringankan banget ya Pak beban-beban masyarakat ini. Membantu lah, membantu masyarakat. Memang kalau terkait gaji terukur ya, terukur. Nah kemudian setiap pengeluaran apalagi di ibu kota itu untuk membantu banyak orang itu luar biasa banyaknya, banyak permintaan. Nah tapi di samping itu kami coba mengupayakan juga apa yang menjadi keluhannya yang berkaitan dengan kebijakan publik, misalnya saluran terkait persoalan banjir, kemudian ada kali yang besar tidak dibangun turap, kemudian ada lampu penerangan jalan mati, banyak tuh persoalan yang menyangkut kebijakan publik. Dan alhamdulillah sih saya konsen betul untuk menyelesaikan apa yang diusulkan, apa yang menjadi pengaduan dari masyarakat, dari RW, tokoh masyarakat, warga. Tidak ada alasan itu tidak bisa diselesaikan. Jadi saya selalu sampaikan kepada para SKPD, kepada camat, kepada Kasatpel ada di wilayah para SKPD, pokoknya tidak ada alasan apa yang menjadi keinginan warga itu harus kita selesaikan. Karena tidak menggunakan uang mereka, ini pakai uang rakyat. Ya, ini pakai uang rakyat, bukan pakai uang pribadi kalian. Jadi ini harus selesai. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, saya betapa berdosanya saya jika saya jadi wakil rakyat, namun saya tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu. Seperti itu. Ini cukup dalam sih, Ji. Kalau misalnya kita cermati dan juga kita ingin banget ya, karena kan seperti kita tahu banyak juga nih, maksudnya kayak politisi-politisi yang babibu, tapi ternyata nggak punya bukti, gitu kan. Cuma ngomong dong ke dirinya. Nah, tapi kan kalau Pak Jupiter kan kita punya bukti jelas juga ya Pak dari Bapak. Pak, tapi selama Bapak menjabat kan udah sekitar mungkin 4 tahun ya Pak? 4 tahun. Ya. Apa sih Pak keluhan terberat dari masyarakat yang pernah Bapak hadapi Pak? Keluhan terberat salah satunya. Terberat. Yang menurut saya agak sedikit lucu sih ini. Ada warga ini meninggal. Jadi ibu-ibu lah. Warga ibunya meninggal. Pada saat di zaman COVID 3 tahun yang lalu, ibunya ini sebenarnya meninggal bukan COVID. Bukan karena COVID. Tapi karena di masa pandemi, Jadinya dianggapnya COVID. Rumah sakit menyampaikan bahwa dia COVID. Jadi harus dikuburkan Di pemakaman COVID. Pemakaman COVID, tempat COVID. Nah, namun dari pihak keluarga, sampai selama sudah 3 tahun dikubur, mereka tetap tidak terima bahwa almarhumah si ibunya ini dimakamkan di lingkungan di tempat COVID, di pemakaman COVID. Baik, Pak. Nah, setelah 3 tahun, mereka sudah banyak menyampaikan kepada dewan-dewan yang lain, tapi tidak ada yang mau merealisasikan ini. Ketika menyampaikan ke saya, RW-nya, kemudian saya sampaikan, saya bantu. Walaupun ini agak sedikit, ya menurut saya dikatakan penting juga nggak penting, ya karena almarhum sudah dikuburkan. Keluarganya masih mempermasalahkan. Tapi keluarganya merasa tidak terima bahwa ibunya bukan COVID. Jadi minta
secara sosial nih, mungkin ini persoalan status sosial nih, bahwa ibunya ini harus dimakamkan di tempat yang lebih layak. Yang dianggap layak itu ya pemakaman seperti sebagaimana orang yang dimakamkan gitu, Pak, ya. yang meninggal gitu. Bukan karena COVID. Nah, ketika kami berkoordinasi dengan dinas pemakaman, mereka juga bingung. Ini kok ada permintaan yang agak aneh gitu, agak aneh kan? Ya, walaupun aneh, apapun yang sudah saya ucapkan kepada warga, komitmen saya ketika saya sudah ucapkan bantu, ya saya harus realisasikan ini, saya harus bantu. Iya. Jadi kita bayangkan aja sudah 3 tahun, kuburan itu harus dibongkar lagi, kita siapin APD, sarung tangan, kemudian peti matinya harus kita buatkan lagi yang baru, itu harus diangkat kembali segala macam, terus dipindahkan lagi, kita cari pemakaman yang lebih itu lagi apa ya? Kita cari pemakaman yang di tempat umum, pemakaman umum, kita cariin lagi. Nah, sehingga si jenazah ini kita pindahkan lagi pakai ambulan kita. Ambulan saya. Ambulan yang Bapak tadi punya itu ya, Pak ya? Karena kalau pakai ambulan pemerintah pun nggak akan ada yang mau. Nggak akan ada yang mau mengurusin sesuatu hal yang menurut mereka nih, ini nggak penting nih gitu loh. Betul, Pak. Tapi bagi keluarganya ini penting. Gitu. Iya sih, benar, Pak. Itu hal, ya itu hal yang cukup aneh sih, Pak ya. Ya. Berat tapi aneh. Ya, permintaan. Tapi udah selesai kan, Pak, di pemindahan udah itu? Selesai. Goks. Bahkan Goks. Udah mati, Ji. Udah meninggal. Dipindahin sama Pak Jupiter realisasi loh. Jadi gini ya. Goks. Tuh. Oke, tahun depan kan. Oh iya. Nih, Pak. Tahun depan kan udah mulai panas nih ya, Pak ya. Kayaknya nih, ngawalin lagi kan? Gue nanya nih. Gue takut. Oh iya. Jadi gini, Pak, saya melanjutkan dari Firzi aja ya, Pak ya. Jadi itu dari gue sih. Ya kan tadi lu bilang nanya. Gue mau nanya aja. Okay. Silakan, Gitu. Jadi kan tahun depan itu juga udah mulai tahun-tahun politik nih, Pak. Tahun-tahun panas lah gitu ya. Nah, Bapak tuh tahun depan mau lanjut lagi apa gimana, Pak? Nah, memang kemarin saya sudah ikut mendaftarkan ke KPU. Saya sudah ikut mendaftarkan di KPU. Kemudian dari partai Nasdem, incumbent itu wajib ikut lagi. Ikut kontestasi. Goks. Itu wajib Pak dari pihak partainya, berarti udah diwajibkan? Iya. Nah, di samping itu yang dianggap masih produktif ya. Iya. Misalnya kalau udah sakit-sakitan mungkin ya udahlah, jangan. Istirahat dulu deh. Biar sayanya muda nih, itu mungkin Pak bahasa kasarnya, Pak. Iya lah. Ji. Politisi muda, Pak. Jadi iya emang. Iya. Dan kadang-kadang lucu begini nih. Berjalannya waktu dari saya dilantik sampai hari ini. Saya kan kerja terus. Saya turun terus ke bawah, saya kerja. Pokoknya semakin sering kita ketemu banyak orang, pasti akan semakin banyak keluhan. Betul, Pak. Pasti ada aja keluhannya. Sampai ada yang minta, dia punya bayi, dia minta pampers. Ke Bapak? Iya, ke saya. Minta pampers. Ada juga minta sepatu, ada juga minta seragam, macam-macam lah. Gue pindah ke Jakarta Barat aja. Banyak keluhan gue soalnya. Ngikut sama. Macam-macam deh persoalannya. Iya, saya kira saat ini masyarakat DKI Jakarta ya, khususnya ini ibu kota nih. Betul. Jadi masyarakat Jakarta ini termasuk anak-anak muda saat ini adalah orang-orang yang cerdas berpolitik, memiliki pemikiran yang cerdas, ya, yang sangat maju dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Sejak era reformasi, kita ini sudah mengikuti kontestasi pemilihan umum, ini sudah 6 kali. Sudah 6 kali. Jadi masyarakat itu sudah cerdas sekali, artinya gini, saat ini warga Jakarta pasti memiliki penilaian yaitu rekam jejak. Iya. Ya. Rekam jejak itu penting. Nah, ketika memang di dalam dunia manapun, baik itu dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dalam dunia apapun, persaingan itu pasti ada. Betul. Persaingan itu pasti ada. Kompetitif, nah, namun kompetitor ini, bagaimana kita punya keunggulan, punya nilai tambah.
ketika kita memiliki rekam jejak, kita sudah melakukan sejak kita jadi dewan, kita sudah berbuat, masyarakat sudah merasakan pembangunan di wilayahnya, sudah merasakan bantuan, sentuhan oleh tangan kita nih, apa yang sudah kita berikan buat mereka. Jadi kalau visi misi itu bisa dikarang. Visi misi itu kita bisa nyuruh orang, kita bayar, suruh mereka bikin, kita tinggal sampaikan kepada masyarakat. Tapi menurut saya, visi misi itu hanyalah hayalan. Hanyalah imajinasi gitu loh. Betul, karena bisa dibuat-buat. Ya, hanyalah hayalan tingkat tinggi menurut saya, imajinasi yang diumbar kepada masyarakat, mau begini, begono. Tapi kan itu sesuatu yang belum terjadi. Belum pasti terjadi juga. Belum pasti terjadi juga. Betul. Ya. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi, kasihan masyarakat gitu loh. Seperti itu. Jadi ditanya strategi saya bagaimana, ya kita berbuat aja lah gitu loh. Rekam jejak ini gitu loh. Makanya oleh karena itu di tahun 2021 COVID nih. Di tahun 2021 saya kaget juga, saya mendapatkan penghargaan. Yang Jakarta Youth itu ya Pak ya? Ya, betul. Masuk. Karena tadi langsung terjun ke masyarakat, ngebantu langsung masyarakat segala macam. Iya, tapi secara nggak langsung berarti masyarakat juga ngelihat Iya, Pak itu Jupiter. dia. Turunnya Itu banyak. penting daripada visi misi yang nggak jelas gitu, Ge. Lanjut. Kok gitu sih? Main gini. Berarti strateginya Bapak ya intinya berbuat aja ya Pak ya? Ya, kita berbuat bahkan di tahun 2020 awal COVID, 2020 COVID, kemudian saya ingat betul tuh tahun 2021 Desember Januari itu hujannya tuh lebat banget. Nah. Jakarta ini banjir. Di dapil saya nih banjir. Saya turun ke sana banjir-banjir. Orang kan takut nih, takut COVID, kerumunan, apalagi banjir-banjir. Betul. Jarang sekali dewan yang mau turun. Mereka jarang karena takut COVID kan, takut tertular. karena kondisinya COVID, banjir. Itu saya turun ke sana dan ketinggian airnya itu seleher. Leher Bapak? Iya, seleher orang dewasa nih. Saya turun ke sana, saya naik kapal, begitu udah sampai di ujung, saya turun juga, segini juga. Sudah ada juga di tempat. Iya, tapi kita bawa bantuan. Di situ ada banyak warga yang kurang mampu, itu dialihkan ke pengungsian. Posko ya Pak ya? Nih, di pengungsian itu di sekolahan, di lantai 2. Lampu kalau malam, itu PLN itu sudah mati tuh, sudah gelap gulita. Sudah mati, kemudian namanya udah banjir, boro-boro mereka mau masak ya kan, udah habis semua tuh, kena air itu kan. Jadi mereka diungsikan di sekolahan, mereka di lantai 2. Di situ banyak anak-anak. Kemudian ada bayi yang nangis. Sedih sekali deh. Dan saya tetap lakukan itu gitu loh. Kayaknya kita banyak butuh orang-orang seperti Pak Jupiter sih. Iya, makanya tadi pengen pindah ke dapil Jakarta Barat aja gitu, biar langsung ngerasain. Karena gue nggak jadi. Kok gitu sih? Takut. Oke, jadi Pak Jupiter dengan segudang pengalamannya dan juga ada beberapa penghargaan, kita boleh berlanjut ke segmen berikutnya Pak, itu segmen games ya Pak. Iya. Ini yang kita udah tunggu-tunggu nih sebenarnya nih Nama gamesnya apa, Ge? Jadi deg-degan deh. Enggak Pak, tenang aja Pak. Jadi nama gamesnya itu Disordered. Nah, jadi Disordered Bapak akan disuruh pilih antara ini atau itu. Itu Pak. Iya. Jadi, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Jakarta Barat atau Bangka Belitung, Pak? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Tapi nanti aja kita jawaban nanya alasannya nanti aja. Iya nanti. Nanya alasannya. lanjut. Oke Pak. Pertanyaan kedua, berolahraga atau bermusik? Berolahraga. Fit. Udah Ini fit. pertanyaan terakhir, Pak. Sikat, Ini lumayan... Gue berat lagi kan aja. Gue takut. Kita sih enggak, Gue takut. Enggak usah lo iya. Enggak mau lo aja. Langsung. Anies atau Prabowo, Pak? Anies Baswedan. Luar biasa. Ini Pak, jujur ya Pak ya, ini jawabannya tuh baru Bapak pertama nih yang ngomong untuk Bapak Anies. Oh gitu ya? Jujur Pak, serius Pak, karena sebelum-sebelumnya kan banyak yang ke
beberapa ada inian lain Iya, apa gitu. mereka memilih yang Iya, tapi keren sih Bapak. Pak, boleh nanya alasannya Pak? Kita nanya alasannya langsung deh. Oke. Tapi pertama Jakarta atau Bangka Belitung? Bapak jawab Bangka Belitung kenapa? Iya, kenapa Pak? Saya lahir di Belitung. Yap. Jadi Pulau Belitung itu tempat lahir saya, kemudian taman SMP, saya pindah ke Jakarta. Oh. Iya. Jadi kita sebagai manusia nih yang beradab, artinya gini, filosofinya adalah kita jangan pernah lupa Sama dari tempat mana asal. kita berangkat. Kita jangan pernah lupa tentang jati diri kita. Dan jangan pernah lupa kebaikan-kebaikan yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah membakar jembatan yang pernah Anda lewati. Idih. Itu dia. Dalam. Tolong editor dikutip kata-kata dia. Iya, nanti biasanya jangan pernah. Nah, itu bentar ya. Tolong Iya. editor. Yang kedua Pak, berolahraga atau bermusik jawabannya berolahraga. Kenapa Pak olahraga? Alasannya apa? Karena gini, ini ada cerita lucu nih. Asik. Kita dengerin. Kan nih. badannya emang Fit banget sih Bapak sih. banget. Cerita lucu begini. Jadi, mohon maaf ya. Jadi si Pak RW ini cerita sama saya. Wah, saya baru kali ini, dia ketemu dengan saya setelah saya jadi dewan. Oh. Setelah saya jadi dewan. Oke. Jadi, banyak persoalan-persoalan dia. Kadang saya lagi go love aja, ditelepon sama dia. Saya angkat. Ada persoalan apa Pak? Iya Pak, begini-begini. Oke, saya bilang. Sekarang saya telepon direksi PDAM. Karena air di sana mati, di sana mati nih. Udah 3 hari, air nggak jalan. Sekarang saya telepon direksi PDAM. Saya minta dikirimkan dulu mobil tangki, mobil air. Jadi biar warga dikasih bantuan Aksesnya. darurat nih, biar mereka dapat air dulu. Iya. Karena air bersih itu sungguh-sungguh sangat penting sekali untuk Betul. ini ya, untuk makhluk hidup ya. Hewan aja perlu, Iya. Apalagi kita juga. bagi kita buat mandi, buat masak, ya kan? Nah jadi buat nyuci. Setelah saya lagi go love itu dia telepon saya, langsung 1 jam kemudian mobil tangki itu datang. Jadi selama 2 minggu setiap hari mobil itu Pasti standby datang. untuk bagiin air itu buat warga. Nah, terus minta lagi persoalan. Waktu itu dia telepon jam 11 malam. Ibunya sakit. Telepon, minta tolong, saya bantuin juga biar ditanganin kan. Karena udah kritis segala macam. Jadi persoalan jalan rusak, macam-macam lah. Dan singkat kata begini, ada persoalan-persoalan yang belum dituntaskan. Saya sebagai wakil rakyat, saya ini kadang-kadang suka gregetan gitu loh. Jadi kalau hal-hal yang belum diselesaikan, saya ambil inisiatif, saya sampaikan kepada RW, kepada tokoh masyarakat, ayo kita bareng-bareng. Karena ini tujuannya adalah untuk membantu pembangunan di wilayahnya, agar masyarakat ini merasakan hadirnya pemerintah di wilayah mereka. Oh. Ya, masyarakat bayar pajak. Ini kan artinya gini loh. Semua anggaran yang ada di DKI Jakarta ini adalah uang rakyat. Betul. Ya. Jadi saya ingin agar anggaran ini betul-betul kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya, masyarakat merasakan sendiri Iya, gitu Pak. untuk rakyat Iya. gitu loh. Jadi banyak persoalan, ada beberapa case yang belum selesai. Saya kumpulin mereka, ayo kita ke kantor wali kota. Bareng dengan saya koordinasi dengan wali kota, para RW, ya, para tokoh masyarakat, saya berikan ruang berdialog di situ, kita bicara, kita rapat di situ dengan wali kota, dengan para SKPD, sampaikan yang menjadi persoalannya yang belum selesai. Tuh. Oke. Dan ini belum pernah terjadi oleh dewan yang lain. Dari 106 dewan, itu baru saya. Luar biasa gitu. Nah, singkat kata begini, yang lucunya adalah, dia bilang begini, saya nggak salah mendukung anak muda. Oh, goks. Power. The power, bro. Saya tanya, kenapa Pak? Periode yang lalu, saya mendukung orangnya agak tua. Singkat kata begini, Toku. saya cuma ingin minta tolong dijembatani ketemu kecamatan, ada persoalan di wilayah, alasannya sakit pinggang. Katanya. Ya, salah. Terus ditelepon lagi, pada suatu hari ditelepon lagi, tau nggak alasannya apa?
asam urat lagi naik Ya, gitu. Lu suruh istirahat Pak, paling bener tuh Pak. Asam urat. Gak usah nyalain lagi lah tahun depan tuh. Paling bener aja. Terus ada juga, aduh, Jijik. dia bilang kepala aja lagi nggak ini, karena darah tingginya lagi naik. Gitu. Aduh. Dia bilang gini, ini memang harus anak muda ini katanya Iya, kan. Bro. Kebetulan. Nah, jadi akhirnya ya saya sampaikan, ya sepanjang kita masih muda, masih kuat, ya kan? Iya. Dan memang saya juga punya target sih. Artinya, ya saya ingin dengan kita masih muda, masih produktif, ya kita lakukanlah untuk kebaikan masyarakat gitu loh, untuk kepentingan rakyat gitu. Tapi Mumpung masih sehat. Tuh. tapi ya diiringin sama olahraga. Olahraga. Iya. Kapan lagi Tanya Dewan yang terakhir. Dewan lagi ngegolf? Diangkat. Keluhan Pak RW. Luar Makanya. biasa. Tapi Pak, kita langsung berlanjut ke jawaban yang tadi Bapak terakhir ya. Tanya alasan Anies nih, atau Ge. Prabowo. Itu alasannya kenapa Pak? Kenapa Bapak memilih Pak Anies nih Pak? Anies Baswedan. Ya. Secara jujur saya ingin katakan gini, bahwa Pak Anies ini adalah orang yang santun, Oke. ya, yang pertama. Yang kedua, kepribadian. Jadi walaupun dia dihujat, dia dikritik, Banyak caci maki. bahkan dicaci maki, dihina, dia tidak pernah membalas. Jadi saya menganggap akhlak moralnya baik nih, akhlak moral. Yang ketiga, sampai hari ini apa yang dia kerjakan ya, saya kan karena saya sering turun ke masyarakat, masyarakat di lapisan bawah itu semuanya puas dengan kinerjanya Pak Anies. Artinya ketika Pak Anies menjabat sebagai gubernur, dia memiliki prestasi, dia memiliki rekam jejak yang dia tinggalkan, dan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah. Banyak hal. Dan dia yang terakhir, dia memanusiakan manusia. Jadi pemimpin itu harus bisa memanusiakan manusia. Itu menurut saya. Tidak ada penggusuran di mana-mana. Jangan sebagai pemimpin seolah-olah ini gua nih. Arogan ya Gua Pak ya? punya kekuasaan nih. Iya. Dia melakukannya dengan tangan besi. Itu menurut saya itu zamannya sudah lewat lah. Jangan seperti itulah gitu nah. Udah nggak pas ya Pak untuk diimplementasi Udah di nggak zaman pas. sekarang ya? Iya. Dalam tuh harus memanusiakan Bagaimana manusia. gagasan ini diimplementasikan benar-benar dirasakan buat masyarakat gitu. Oleh sebab itu Anies Baswedan. Luar biasa. Box. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara juga nih Ji. Cukup banyak insight. Iya, ternyata ngobrol sama Pak Jupiter, sosok politisi muda dari Partai Nasdem ini sangat banyak insight ya Ji. Banyak. Daripada ngobrol sama. Enggak, ntar kita banyak juga tuh potongan TikTok Ji. Iya kan? Iya kan? Dan yang terakhir saya lupa. Apa nih Pak? Sejak saya dilantik, ya, sejak saya dilantik sampai sekarang, nih, ini kan anak-anak muda nih. Betul. Anak-anak muda tuh sekarang tuh kritis-kritis. Oh, Sepakat Pak, sepakat. Ya, pertama kritis, rasa ingin tahunya besar. iya Pak. Jadi kepo, Iya. keponya tinggi. Menurut saya itu bagus, karena orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang dilahirkan karena rasa keinginan tahuan. Ketika dia ingin tahu, maka dia akan mencari kan. Dia belajar di situ, dia cari tahu, ya kan? Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kalau orang yang pasif aja nggak ingin pengen tahu, nah itu tanda-tanda tuh. Aneh itu Pak. Aneh tuh, Oke. nggak akan maju. Nah jadi saya yakin ya anak-anak muda sekarang dia mengamati nih wakil rakyat, apalagi DPR. DPR, DPRD namanya wakil rakyat ya. Pasti berpikir begini, dia menjadi wakil rakyat, apa yang dia kerjakan, Betul. apa yang sudah dia perjuangkan, ya. Nah, oleh karena itu, dari awal saya dilantik, setiap bulan itu saya bikin laporan kegiatan. Saya bikin nih. Pokoknya saya kasih tahu kepada staf saya, setiap kali kegiatan yang kita lakukan, kita kerja ke bawah, di situ ada dokumentasi. Reportnya berarti. Ada dokumentasinya, ada fotonya, ada narasinya, saya ngapain di situ. Contoh misalnya, saya lagi memperjuangkan, contoh misalnya ada buruh nih, Oke. buruh dipecat secara sepihak, dan dia tidak diberikan pesangon. Nah, di situ bagaimana saya memperjuangkan ke Dinas Tenaga Kerja. Kedua misalnya saya turun nih. Saya turun, Yang baru-baru ini Pak yang Bapak ke Masjid Pondok Indah itu. nah ke Masjid Pondok Indah. Kok tahu?
Stalking, Pak. Rasa ingin tahu saya lumayan besar, Pak. Oke. Pakai saya nyari tahu. Di situ kita ngumpulin 500 orang tunanetra. Oke. Ya, saudara-saudara kita yang kurang mampu, tunanetra, disabilitas, kemudian juga ada anak yatim, terus ada kaum mu'alaf, ya. Kebetulan saya mu'alaf juga. Oke. Kita ngundang saudara-saudara mu'alaf, kita bikin acara di masjid di hari pertama bulan puasa. Nah, kebetulan waktu itu di Pondok Indah, terus kita bikin acara di hari awal Ramadan itu, ya kita ingin membahagiakan lah saudara-saudara kita itu gitu. Nah, terus banyak kegiatan-kegiatan, jadi termasuk untuk tunanetra itu setahun itu minimal 4 kali saya santunin. Dan itu di luar dapil saya, bukan dapil saya. Nah, jadi itu termasuk juga laporan kegiatan yang saya susun, saya buat setiap bulannya itu hingga hari ini Tertera rapi. itu udah tebal banget loh. Oh. Jadi setiap bulannya ada, setiap bulan, dan kita rangkum lagi per tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke. Nah, inilah sebagai bukti pertanggungjawaban saya kepada rakyat DKI Jakarta. Ketika mereka nanti menanyakan Mana bukti kerjanya ya, Pak ya? apa yang sudah saya kerjakan, tinggal saya kirim PDF-nya, suruh dia yang baca. Nggak usah Banyak saya banget ngomong. tuh, Pak. Iya. 4 tahun, Ji. Ya masa nggak banyak? Jadi kita Iya, nggak banyak, perlu Pak. banyak bicara, Itu dia. tapi banyak bekerja. Wih. Next lagi tuh. Close lagi. Less talking, Betul, betul. start acting gitu kalau kata Pak Jupiter. Baik. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Pak, terima kasih banyak. sama-sama. Sudah hadir dalam Semoga Political Talks sukses kali terus, ini. Pak. Ya. Nah, apalagi juga untuk pemilu di tahun depan ya, Pak ya. Semoga bisa Amin. angka elektabilitasnya semakin tinggi lah untuk Amin. Pak Jupiter Semoga juga. lebih amanah juga, Pak. Betul. Amin. Iya. Dan sebenarnya kita juga merasa apa ya? Dapat insight baru dari Bapak Iya. bahwa maksudnya ternyata ada loh anggota dewan yang sangat bisa dibilang apa Ini ya? humble sama masyarakat itu Betul, sendiri. dan langsung to earth berlapangan juga. segala macam. Oke. Karena harus diakui tahun depan kita tuh anak muda 60% suara. Betul. Kayak Kita harus kritis, kita Dan juga harus banyak- bijak sih ya. dalam memilih Itu dia. juga kan. Iya. Oke, paling Pancok Kilat sampai di sini saja pembicaraan kita bersama Pak Jupiter. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Jupiter. banyak, Pak. Ya, Sukses terus, hadir, Pak. Iya, Sukses terus, siap, Pak. iya. Gimana Bye, Ji? Pancok Kilat. Main bye-bye Belum ya? aja belum. Gimana? Jadi kesimpulannya gimana, Ji? Kesimpulannya pilih politisi muda. Jangan yang asam urat. Itu. Nah, Dan tuh. satu, harus memanusiakan manusia. Itu dong. Nah, itu sih paling. So, thank you banget Thank untuk you. Pancok Kilat yang udah nonton Political Talks kali ini. Gue Gegi, Gue Filizi Bubin. kita pamit. Bye Pancok Kilat.